Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa bertemu via Zoom dalam pertemuan kesekian kalinya untuk mendiskusikan isu terkini. Dan bersama kita sudah hadir beberapa kiai muda, diantaranya Kiai Nur Salim Ismail, kemudian ada Kiai Kaula Fahmi, tadi juga ada Kiai Suryati dan Kiai Ahmad Hilmi, serta Ustaz Ferulja dari Harakah. Seperti yang kita rencanakan dan kita kabarkan kemarin bahwa kita akan mendiskusikan soal jatuhnya Kabul, kemudian terutama kita fokus pada tentang bagaimana kemerdekaan perempuan khususnya di Afgan sana, juga kaitannya dengan di Indonesia. Nah, ada beberapa poin, diantaranya ada tiga poin yang sudah kami catat di sini tentang apa dampaknya bagi perempuan dengan jatuhnya Kabul ke tangan Taliban. Kemudian pandangan-pandangan keagamaan apa saja yang mendiskriminasikan perempuan yang telah diformalkan Taliban. Sebenarnya Taliban sudah berjanji bahwa mereka akan memberi kebebasan kepada perempuan. Namun apakah itu bisa dipercaya? Nanti kita diskusikan bersama-sama. Kemudian apa dampaknya bagi perempuan di Indonesia? Nah, untuk yang pertama mungkin saya akan ke Kiai Ahmad Hilmi LCMA. Bagaimana? Jadi Kabul jatuh ke tangan Taliban. Apa dampaknya bagi perempuan? Mungkin Kiai Hilmi bisa menjelaskan, memberi pengantar diskusi ini, memantik diskusi ini agar lebih hangat. Kemudian mungkin juga langsung terkait dengan pandangan-pandangan keagamaan apa saja yang mendiskriminasi perempuan yang diformalkan Taliban. Sebelum dijawab ini ya, karena banyak sekali kalangan yang khawatir ya, karena terkait dengan jatuhnya Kabul ini. Beberapa banyak warga yang mengungsi, bahkan kemarin diberitakan bahwa bandara sampai full ya, dan seterusnya. Ya mungkin itu kepada Kiai Ahmad Hilmi untuk memberikan pemantik dan pengantar diskusi kita kali ini. Silakan Kiai. Ya, terima kasih Mas Bowo. Para Kiai yang saya hormati, yang saya banggakan, Pak Kiai Nur Salim, Pak Kiai Kaula, Pak Kiai Jamaluddin, Pak Kiai Huda. Ini pertemuan yang sangat menarik menurut saya karena di banyak tempat yang tersedia adalah bagaimana dampak radikalisme dari Taliban ya. Tapi secara khusus di sini kita membaca bagaimana dampak di sini adalah pendekatan terkait soal dampak keamanan manusia atau human security. Jadi sebelum keamanan negara itu terancam, tentu ada yang paling pertama lebih dulu terancam, yaitu keamanan terkait perempuan. Ya. Jadi bagaimana perempuan melakukan aktifnya di ruang publik, bagaimana perempuan melakukan aktivitasnya secara setara di ruang domestik antara laki-laki dan perempuan. Dalam pengalamannya Taliban di tahun 94 sampai 2001 itu ada berbagai macam praktik diskriminasi terhadap perempuan berbasis agama. Pertama, perempuan dilarang, pertama soal domestifikasi perempuan. Menganggap bahwa fitrahnya perempuan yang harus di dalam rumah. Nah, perbedaannya adalah ini yang sebelumnya berawal dari domain fikih itu menjadi domainnya negara.
yang awalnya berasal dari pandangan fikih yang terbuka sifatnya, menjadi pandangan formal negara yang sifatnya tertutup. Kalau pandangan fikih misalnya versi Hanafinya mereka atau versi mazhab fikih yang lain gitu, soal aurat perempuan itu di mana gitu, itu kan perbedaan para ulama soal itu masih sifatnya masih terbuka. Kalau masih di wilayah fikih masih terbuka. Problemnya adalah Taliban menariknya ke dalam formal negara. Otomatis adanya suatu pemaksaan atas pandangan tertentu untuk diikuti oleh seluruh lapisan negara tanpa memperdulikan dia dari mazhab mana, tanpa memperdulikan dia tanpa melihat perbedaan, tanpa menghargai adanya perbedaan pandangan mazhab lain. Jadi sudah menjadi kalau sudah diformalkan dalam bentuk negara, itu namanya formalisasi syariat. Kalau sudah diformalkan dalam bentuk negara, otomatis syariat tidak lagi sifatnya terbuka, tidak lagi bersifat terbuka, dan sifatnya akhirnya tertutup, eksklusif. Yang tidak setuju otomatis tidak hanya dianggap atau dipandang bertentangan dengan agama, tetapi juga dianggap bertentangan dengan negara. Jadi ada dua dosa sekaligus yang korban dari pemidanaan itu ya terhadap perempuan. Itu dia dianggap berdosa di hadapan Gusti Allah dan dia berdosa di hadapan negara. Jadi double dosanya gitu ya. Jadi negara tidak lagi hadir sebagai rumah bagi seluruh masyarakat Afghanistan, tetapi negara hadir sebagai wujud dari perpanjangan tangan kolonialisme atas nama agama. Bentuknya adalah diantaranya domestifikasi perempuan tadi yang tadi saya jelaskan di awal, yaitu perempuan harusnya di rumah. Ini tidak lagi menjadi domain pandangan agama karena sudah menjadi domain pandangan negara, karena sudah ada hukum yang diberlakukan oleh Taliban yang diadopsi dari pandangan hukumnya gitu, versi mereka, syariat Islam versi mereka. Kemudian perempuan harus menutup tubuhnya seluruhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan itu tidak hanya berlaku untuk muslim saja, tapi untuk berlaku terhadap non-muslim. Wartawan-wartawan asing, meskipun wartawan Al Jazeera misalnya, dia berkebangsaan Perancis, itu dia wajib memakai kerudung. Meskipun dia non-muslim, dia wajib memakai burqa, atau setidaknya dia menutup wajahnya. Itu wajib. Jadi itu sudah ketika syariat diformalkan, itu akan tidak menghargai kemerdekaan dia sebagai non-muslim menjalankan apa yang diyakini, terutama dalam kebebasan tubuh dan ketubuhan perempuan. Kebebasan bagaimana dia mengekspresikan dalam konteks berpakaian. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah itu pemaksaan kawin. Jadi ini problem dari sebenarnya tujuan dari cita-cita mazhab Hanafi itu adalah contoh dalam konteks perkawinannya. Itu kan menikah tanpa wali. Tapi syaratnya ketat sebenarnya. Syaratnya itu perempuan harus sudah berpendidikan. Harus sudah al-aqilah dalam mazhab dalam fikhu al-islami wadilatuhu karya Wahbah Zuhaili. Itu mazhab Hanafi membolehkan pernikahan tanpa wali. Nah, perempuan diberikan kebebasan menentukan dengan siapa dia menikah, karena dia tanpa wali. Nah, tentunya perempuan yang diharapkan itu adalah perempuan yang ideal menurut mazhab Hanafi, yaitu al-aqilah, orang yang sudah punya kapasitas intelektual, kapasitas kedewasaan, pendidikan, kedewasaan. Artinya perempuan yang sudah masuk ke level dewasa. Dia adalah perempuan yang merdeka menentukan pilihannya dengan siapa dia akan menikah. Tetapi pandangan ini kemudian dimanfaatkan atau direduksi, dicederai dengan simplifikasi atas mazhab Hanafi ini ya.
yaitu diantaranya mereka memaksakan anak-anak perempuan yang masih usia anak-anak untuk mereka paksa menikah dengan mereka, meskipun tanpa wali mereka. Jadi apa namanya, kalau apa yang pernah dipraktikkan ISIS itu sebagai budak seks sebenarnya. Tapi dia atas nama dia menikah dengan pejuang Taliban tanpa persetujuan orang tua, karena dia menciderai mazhab Hanafi sebenarnya. Perempuan boleh menikah tanpa wali, jadi orang tua nggak diperdulikan di sini, diambil paksa dari rumahnya. Ya kemudian mereka paksakan menikah dengan pejuang-pejuang Taliban dengan ini pandangan diskriminatif gender yang paling parah yang dipraktikkan oleh Taliban selama ini. Tentu dalam proses 20 tahun ini perjuangan perjuangan kesabaran Taliban memperjuangkan itu narasi-narasi yang narasi terkait kesabaran itu saya kira memang mereka tidak menyerang, toh memang tidak punya kekuatan juga untuk menyerang. Cuma problemnya adalah doktrin-doktrin yang seperti ini, pelanggaran-pelanggaran HAM, hak asasi perempuan, sepanjang perjalanan mereka dalam 20 tahun terakhir itu banyak catatan kelam juga, terutama terkait menjadikan perempuan sebagai korban seks ya, jadi pemaksaan kawin terhadap anak-anak yang masih usia anak-anak dengan pejuang-pejuang Taliban. Nah itu yang paling santer adalah larangan mereka terhadap perempuan bekerja. Jadi karena laki-laki itu adalah imam bagi keluarga. Ini kan tadinya di dalam mazhab fikih bersifat terbuka. Terbukanya adalah kembali kepada pandangan fikih sendiri ya kan. Bisa diterima, bisa tidak pandangan itu. Tapi karena ini sudah memasuki ke domain formal negara, sehingga ini harus dipatuhi. Ini problem. Sehingga banyak orang-orang yang laki-laki Taliban yang sudah tidak mampu secara fisik memenuhi fungsinya, harapan cita-cita menjadi kepala rumah tangga, itu akhirnya tidak bisa. Sesuatu yang berlawanan dengan fakta, karena puluhan tahun dia di dalam situasi konflik, dalam konteks negara yang gagal, banyak laki-laki yang tidak mengalami disabilitas karena akhirnya tidak mampu mencari uang. Dan harusnya memang kalau negara nah ini juga diskriminasi terhadap kaum disabilitas juga tinggi di sana, sehingga bagaimana orang dengan disabilitas itu juga tidak memenuhi dukungan untuk bekerja. Padahal ya ini karena pandangan keagamaan yang sempit dan diformalkan di wilayah Taliban. Ini menjadi problem. Mereka tidak menyukai pemimpin perempuan berada di wilayah politik. Misalnya gubernur perempuan yang Salimah Mazari kemarin kan sudah tidak ketahuan lagi di mana dia berada setelah Taliban tanggal 15 Agustus kemarin resmi menguasai istana kepresidenan. Ini menjadi problem yang sangat serius. Mereka tidak memberikan tempat sama sekali bagi perempuan di ruang publik dan mendiskriminasi perempuan di ruang domestik. Artinya mereka hanya menjadi objek seksual dari laki-laki atau kepentingannya untuk melahirkan jihadis berikutnya. Ini menjadi kekhawatiran yang sangat besar, terutama juga diskriminasi mereka terhadap kaum minoritas lainnya, minoritas suku selain Pushtun misalnya, karena kan terutama mereka yang berkolaborasi dengan minoritas Syiah ataupun suku-suku lain yang tidak sejalan dengan pemikiran keagamaan Taliban, atau mereka juga memusuhi Sunni-Sunni progresif yang berlawanan dengan pandangan keagamaan Taliban. Dan diskriminasi ini basisnya adalah diskriminasi gender yang sangat mengkhawatirkan. Dan ini saya kira cukup sebagai pengantar singkat. Barangkali nanti para kiai bisa
tentu saja para kiai bisa menyempurnakan pandangan dan argumentasinya. Terima kasih Pak Kiai Bowo. Baik, Kiai Hilmi, terima kasih atas pemantik diskusinya. Mungkin selanjutnya kita akan ke Kiai Nur Salim Ismail tentang atau Kiai Huda, Kiai Nur nanti bisa ini. Apa sih sebenarnya mazhab yang dianut oleh Taliban itu seperti apa gitu? Mazhab apa dan dampaknya atau mungkin yang akan diterapkan kira-kira seperti apa gitu? Apakah beda dengan di Indonesia atau mazhab yang dianut Taliban ini, dan penerapannya kalau diterapkan itu seperti apa gitu? Seperti di negara mana gitu? Misalkan mereka menerapkan syariat Islam sesuai dengan mazhab mereka, itu kan mazhabnya itu sebenarnya mazhab apa? Syafi'i, Hanafi, dan mazhab tersebut itu bagaimana itu penerapannya, prakteknya yang sudah terjadi? Mungkin ke Kiai Nur Salim. Oke. Silakan Kiai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyorot dari sisi karakter yang dibangun dalam gerakan-gerakan yang terjadi akhir-akhir ini. Saya kira dari sisi perbincangan dan sekitar wacana keislaman itu selalu menarik karena kita kadangkala tidak mencoba untuk melakukan pemetaan mana gagasan yang sifatnya memang secara genuine bicara tentang nilai Islam dan mana yang bicara tentang Islamis. Jadi ada Islam dan ada Islamis. Bertahun-tahun perbincangan ini kemudian memiliki pembuktian secara empirik hari ini ketika kelompok Taliban mampu menguasai wilayah tersebut. Nah, di luar dari konteks misalnya dia mazhab apa, itu kan perbincangan secara fikih yang saya kira tidak sesederhana itu, karena kalau sekedar memberikan semacam pelabelan bahwa mereka ini mazhab Hanafi, selesai perkara, ternyata tidak. Karena yang jadi problem adalah bagaimana mereka memaknai agama itu, membangun perspektif agama, lalu kemudian melakukan perebutan terhadap titik-titik kekuasaan. Yang dampaknya salah satunya yang disampaikan oleh Kiai Hilmi tadi tentang persoalan perempuan, atau juga tentang persoalan disabilitas, pemenuhan hak-hak itu. Jadi problem utama yang dimiliki oleh kelompok-kelompok Islamis itu adalah pengakuan secara internal mereka bahwa tugas atau misi akhir zaman itu, misi akhir zaman yang kemudian terbangun di dalam kehidupannya, bahwa dia harus menjadi penyelamat bagi kehidupan ini, dia harus merebut kekuasaan dengan asumsi-asumsi atau landasan berpikir yang dibangun itu, maka dilakukanlah sejumlah agresi perebutan terhadap titik-titik kekuasaan, mengambil kewenangan tentang kekuasaan. Lalu kemudian agama itu tidak lagi bicara soal relasi antara hamba dengan Tuhan, tetapi agama itu kemudian mengalami transformasi perwajahan. Agama tiba-tiba menjadi urusan yang serba formalistik. Saya kira itu dalam skala yang lebih besar, karena di berbagai belahan dunia ini memang banyak sekali agenda-agenda yang mencoba untuk melakukan proses penaklukan terhadap bagaimana upaya menerjemahkan Islam itu menjadi sebuah kekuasaan. Jadi kalau kita pakaikan kosakata Islam itu kekuasaan, dan kekuasaan itu adalah Islam. Agenda khilafah misalnya yang sudah sejak lama digaungkan oleh kelompok Hizbut Tahrir, saya
kira ini akan menjadi semacam titik kulminasi, dan celakanya kalau menggunakan dalil intan surullah hayat surukum. Jadi mereka ini sekarang kan sudah mengalami sudah merasa bahwa ini hasil perjuangan dan tidak ada perjuangan yang sifatnya sia-sia. Akhirnya kemudian ini bisa menjadi melebar kemana-mana, dan seperti diungkap tadi ada dampak yang ditimbulkan. Kalau kita frame berpikirnya kan bicara soal kemanusiaan sebetulnya. Bagaimana mendaratkan gagasan-gagasan keislaman itu masuk menjadi wilayah kemanusiaan. Bukan pada wilayah perebutan tafsir, apalagi pada wilayah penaklukan terhadap kekuasaan tertentu. Itu bagi saya secara singkatnya seperti itu. Apa yang terjadi di Afghanistan hari ini adalah gambaran bahwa tugas kita belum selesai. Itu aja, terima kasih. Baik, menarik sekali dari Kiai Ismail, Kiai Salim, Nur Salim. Mungkin ada tanggapan atau tambahan dari Kiai Hilmi, Kiai Kaula sebelum kita ke Sama suaranya off itu Kang Jamal. Ya, silakan. Kiai Kaula. Ya. Kiai Jamaluddin, silakan Kiai Jamaluddin. Suaranya belum, masih di mute. Suaranya, Gus. Ya. Jadi saya mempertegas saja apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Hilmi dan tadi ya barusan Kiai Nur Salim, bahwa sesungguhnya yang terberat itu menurut saya tantangan bagi kita itu jadi Taliban itu ada Taliban sebagai sebuah gerakan politik, sebagai sebuah kelompok yang itu ada di Kabul ya, ada di Afghanistan. Tetapi ada juga Taliban sebagai sebuah ideologi. Nah, yang berbahaya sesungguhnya adalah Taliban sebagai sebuah ideologi politik yang dampaknya itu bukan hanya ada di Afghanistan, bukan hanya terbatas di dalam ruang dan waktu, tetapi Taliban sebagai sebuah ideologi ini bisa saja terjadi di Indonesia. Dan saat ini sebetulnya yang perlu kita waspadai adalah Taliban sebagai ideologi itu. Jadi ideologi politik atau ideologi keagamaan yang mencita-citakan negara Islam ya, yang menjadikan Islam sebagai cita-cita politik. Nah itu. Kemudian kalau saya amati di Afghanistan itu kan katanya mazhabnya sebetulnya tidak jauh berbeda ya. Banyak yang mengatakan begitu. Artinya dia mazhabnya mazhabnya Hanafi, kemudian secara teologi juga Maturidi. Jadi masih ahli sunnah wal jamaah lah, masih dalam rumpun ahli sunnah wal jamaah, Sunni. Tetapi saya melihat bahwa Hanafiyah yang dianut oleh kelompok Taliban ini kok lebih dekat dengan gerakan salafisme, gerakan salafi, wahabi, ke Hanbali malah. Jadi merumahkan perempuan, kemudian jilbab gitu, cadar dan lain-lain. Jadi dia ini lebih dekatnya secara politik dengan Ikhwanul Muslimin, secara paham keagamaan dengan Wahabi. Saya tidak mengertinya begitu. Padahal kalau kita lihat di dalam Hazanah Fikih sendiri bahwa Hanafi itu adalah aliran yang rasional. Dia rasionalis. Gitu. Maturidi itu lebih dekat ke Mu'tazilah lah. Soal misalnya soal sifat dan zat itu. Tidak ada dualisme sifat dan zat itu kan
Maturidi ini lebih dekat ke Mu'tazilah. Kemudian Hanafiyah ini juga lebih rasional. Hanafiyah ini lebih banyak kalau di dalam Khazanah Fikih ini dia bertentangan, ya bukan bertentangan ya, lebih banyak berbeda dengan misalnya mazhab Imam Malik. Jadi karena Abu Hanifah ini jauh lokasinya dari Madinah, sehingga banyak sekali persoalan-persoalan keagamaan yang itu tidak seperti di Madinah gitu masyarakatnya, jadi lebih cenderung lebih rasionalis. Nah, saya melihat Taliban hari ini yang katanya dianut oleh pengikut Taliban yang ada di Afghanistan itu berbeda sama sekali dengan Hanafiyah yang saya pahami ya, yang saya imajinasikan. Jadi saya hanya menggarisbawahi bahwa Taliban sebagai sebuah gerakan politik, sebagai sebuah ideologi mungkin sebagai sebuah gerakan politik mungkin kita tidak begitu mengkhawatirkan ya, karena itu ada di Afghanistan sana. Tetapi Taliban sebagai sebuah ideologi politik itu bisa menyebar kemana-mana. Nah, itu yang perlu kita waspadai saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ki Jamaluddin. Mungkin untuk menjelaskan tentang bagaimana ideologi dan teologi dari yang dianut Taliban, mungkin Mas Ustadz Khairul Huda bisa menambahkan penjelasan terkait hal ini. Silakan, Kiai. Oke, terima kasih. Masuk ya? Ya. Terima kasih waktunya Mas Bowo. Saya setuju dengan semua yang disampaikan oleh para komentator sebelumnya ya, para Kiai Hilmi, Kiai Nur Salim dan Kiai Jamaluddin Muhammad, bahwa ini ada banyak irisan, ada soal agama ya, lalu ada juga soal politisasi agama atau ideologisasi agama tadi. Ada Islam, ada Islamisme tadi itu ya, yang disebut oleh Kiai Nur Salim, dan saya juga setuju ya bahwa Taliban hari ini itu lebih dari sekedar kelompok sosial keagamaan, tapi dia juga sudah menjadi ideologi revolusioner ya, ideologi perlawanan yang itu bisa di copy paste dan menginspirasi kelompok manapun yang ada di dunia hari ini. Jadi fenomenanya memang benar ada di Asia Selatan, ada di Afghanistan, tetapi itu bisa ya ditransfer ya. Setelah tentu saja itu diabstraksi menjadi ideologi yang menjadi basis sebuah gerakan. Dan kalau kita berbicara tentang ideologi Taliban ini, akarnya sebenarnya ada di Pakistan. Jadi sejak era kolonialisme, Afghanistan ini kehilangan banyak sumber ya, lembaga pendidikan dan seterusnya. Hampir sudah 100 tahun Afghanistan itu kehilangan katakanlah pusat-pusat pendidikan keagamaan yang otoritatif gitu ya. Dan hampir tidak pernah dibangkitkan lagi. Lalu dari mana orang-orang ini mendapatkan pendidikan keagamaannya? Rujukannya, literaturnya, semuanya kembali kepada ada di Pakistan itu ya, namanya Akurat, daerah Akurat ini di Pakistan Utara. Ada universitas besar sekali ya. Awalnya pondok pesantren, awalnya masjid, lalu jadi pondok pesantren, lalu menjadi universitas. Namanya Jami'ah Darul Ulum Haqqani. Ya, Jami'ah Darul Ulum Haqqani. Ini di Pakistan Utara, di Akura. Pendirinya yaitu Syekh Abdul Haq, makanya disebut Haqqani. Ya.
Haqqani. Nah, beliau ini adalah alumni Darul Ulum di Deoban, India. Jadi betul sekali kata Kiai Jamal tadi itu, madhabnya Darul Ulum ini, baik di Pakistan maupun yang di India ini adalah Hanafi. Teologinya Maturidi, ya, teologinya Maturidi. Tetapi berbeda karena sejak tahun 40-an pasca kolonialisme terjadi pergolakan yang luar biasa dan itu menciptakan satu lingkungan pemikiran yang ya mendorong terwujudnya kelompok cara berpikir seperti itu gitu ya. Darul Ulum Deobandi saya kira sampai hari ini masih cukup moderat, di mana ada banyak sekali ya fatwa-fatwa yang saya kira sangat relevan untuk hari ini. Misalnya tentang penggunaan kata kafir ya untuk komunikasi sosial atau untuk kampanye partai politik dan seterusnya. Kemudian sebutan tentang Darul Islam dan Darul Harb yang tidak perlu digunakan lagi. Puluhan tahun sebelum di Indonesia itu disuarakan gitu ya tentang istilah penggunaan kafir atau non Muslim, kemudian Darul Islam atau Darul Harb, ini sudah difatwakan di India ya puluhan tahun sebelum katakanlah NU ya di Munasnya yang ke berapa itu yang di Banjar itu yang tidak lagi ya menggunakan nomenklatur kafir untuk menyebut komunitas di luar Islam dalam konteks sosial dan politik tentunya ya, karena itu sangat relevan, hanya relevan untuk konteks Darul Harb dan Darul Harbi saat itu. Dan Darul Ulum Deoban ini sudah memfatwakan tidak membolehkan ya penggunaan istilah-istilah semacam itu. Ada kemudian gerakan anti radikalisme Deoban di India itu ya dia sudah secara head to head ya secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap aksi-aksi kekerasan berbasis ideologi ya violent extremism. Nah ini menjadi satu sikap tersendiri ya dari Deoban di India yang itu pada mulanya adalah akar dari Deobandi Athaniyah yang ada di Pakistan atau yang disebut juga Jami'ah Darul Ulum Haqqani Pakistan ini. Nah, berdirinya Darul Ulum Haqqani ini tidak lepas dari perpecahan India dengan Pakistan tahun 1947. Ali Jinnah yang mengimajinasikan negara Islam modern, bukan negara Islam yang tradisionalis itu bukan. Sebenarnya atau Muhammad Iqbal yang mengandaikan, mengimajinasikan, mencita-citakan negara bangsa yang berbasis Islam tapi modern. Itu yang diinginkan oleh para pendiri Pakistan. Tetapi ternyata tafsirnya kontestasi selama puluhan tahun ini pasca kemerdekaan ternyata kelompok-kelompok yang konservatif ini cukup penetrasinya cukup kuat ya. Misalnya pendiri Darul Ulum Haqqani ini Syekh Abdul Haq ini ya, beliau seorang politikus, selain ulama juga politikus. Sampai hari ini mungkin ada 5.000 di pesantrennya itu 5.000 santri ya. Ya ini sudah cukup besar lah. Hatta untuk ukuran Indonesia sudah cukup besar ya 5.000 santri itu. Sekalipun tidak sebesar yang ada di Indonesia, tetapi itu sudah cukup cukup powerful lah untuk membangun basis di grassroots. Nah, pandangan politiknya tentu saja adalah konservatif, anti Barat ya. Ini merupakan warisan ya sebenarnya warisan pasca kolonialisme, di mana semua yang berbau asing ya anti asing ini selalu ditanamkan di dalam nilai-nilai yang dikembangkan ya, dan sayangnya ini kemudian tidak direvisi, tidak
dialogkan begitu. Sekalipun di Pakistan itu pemikir-pemikir neomodernis ya, itu luar biasa banyak. Tetapi kalah grassroots aja ya, kalah grassroots aja. Sehingga ketika kemudian tahun 80-an Afghanistan ya terjadi perang saudara tepatnya antara kelompok komunis dengan lawan-lawan politiknya. Kemudian masuk Uni Soviet, seluruh atau ada banyak sekali santri atau pelajar-pelajar dari Darul Ulum Haqqani ini yang dikirim sebagai bentuk perlawanan terhadap yang asing itu ya, yang asing itu. Nah, sebenarnya tidak semuanya lulusan ya, ada juga yang santri belum lulus kemudian ikut berangkat. Nah, ini kemudian tidak cukup tidak cukup pengetahuan untuk merekonstruksi pemikirannya begitu. Karena mereka sudah harus turun turun berperang ya. Sampai tahun 90-an Soviet kalah. Soviet kalah, bikin negara itu nggak jadi-jadi. Jadi tidak ada memang intelektual yang bisa menyelesaikan persoalan ini gitu loh. Bikin negara aja gagal ya. Kemudian sampai terjadi perang saudara sesama mujahidin itu berperang. Kemudian 96 Taliban, satu faksi dari banyak mujahidin yang ada di Afghanistan, itu berhasil menguasai kawasan dan naik ke tampuk kekuasaan. Sama seperti mujahidin yang lainnya, mereka mungkin berhasil mengontrol, tetapi saya kira belum cukup berhasil ya membangun lebih lanjut ya tentang kemanusiaannya, tentang sumber daya manusianya, kemudian ekonominya, belum lagi kena embargo dan seterusnya. Nah, ini membuat tidak ada lagi pilihan selain instrumen pengetahuan yang saya kira cukup terbatas ya, yang dimiliki oleh para eksponen alumni Darul Ulum Haqqani ini. Ibaratnya ini santri yang tiap hari makanannya kitab kuning, kemudian menang politik tapi nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu loh. Termasuk bagaimana lebih mengedepankan ya masyarakat sipil dibanding hukum negara misalnya, hukum negara, atau mereka memiliki perspektif yang ada di sana diferensiasi antara yang benar-benar hukum Tuhan, kemudian yang dengan tafsirnya. Nah ini saya kira tidak akan memunculkan ya cara pandang yang seperti itu. Nah ini saya kira yang menciptakan ya ideologi Taliban ini. Apalagi ya sejak tahun 90-an ini bertemulah ya keinginan kelompok Taliban ini dengan kelompok-kelompok lain yang berasal dari negeri Muslim lainnya, dari Mesir ada Jamaah Islamiyah, ada Jamaah Hijrah wa Takfir, dari Aljazair ada Al-Jamaah Islamiyah juga, dari seluruh kelompok radikal yang ada di dunia Islam ya dan negara-negara Barat, semuanya ke Afghanistan. Nah, mereka memiliki kesamaan dalam beberapa hal ya, terutama dalam ideologi jihad. Jadi warisan anti Barat, termasuk institusinya, nilai-nilainya, semuanya tidak bisa dilawan dengan demokrasi, tidak bisa dilawan dengan politik atau diplomasi yang lebih soft gitu ya, harus dengan kekerasan ya, harus dengan kekerasan. Itu hampir menjadi kesepakatan. Nah, mereka memiliki beberapa kesamaan ya, misalnya ideologi hakimiyah. Ini tidak dimiliki oleh Deobandi di India ya, tetapi ya itu berkembang di Afghanistan, berkembang karena ada saling silang ya, transfer pengetahuan, wawasan di
di antara beragam kelompok jihad di Afghanistan. Kemudian ada selain Al-Hakimiyah juga ada Al-Wala wal Bara gitu ya. Dan tentu saja jihad itu sendiri. Nah, ini yang saya kira di level anak-anak mudanya Taliban ini akan sulit untuk direformasi gitu ya. Kalau di level elitnya mungkin karena mereka bisa belajar ya, mereka bisa keluar negeri bikin statement yang itu di luar pakemnya Taliban, misalnya jaminan keamanan terhadap perempuan, kemudian bisa kerjasama dengan negara dalam tanda kutip kafir seperti Cina, Rusia yang baru-baru ini dikabarkan mereka akan menjalin aliansi begitu kan. Kemudian keterbukaan terhadap pers, ya, penghargaan terhadap keamanan dan hak asasi warganya. Elitnya mungkin bisa seperti itu, tetapi untuk level grassroots-nya saya kira tidak mudah untuk dikontrol gitu ya, tidak mudah untuk dikontrol. Saya kira itu untuk menjelaskan akar ideologi Taliban ini. Jadi kalau kata komentar dari Sayyid Hasan As-Sakaf, ini seorang ahli hadis ya, Jordania, beliau mengatakan begini, aslinya Taliban itu Asy'ari Maturidi Hanafi Maturidi. Tetapi selama kurang lebih 40 tahun mereka dicekoi oleh pikiran Salafi Wahabi secara politik dan gerakannya. Nah, ini yang membuatnya berbeda dengan asal usulnya ya, kakek buyutnya, guru buyutnya yaitu di Deobandi India. Yang saya kira hari ini sudah sejalan lah dengan kalau di Indonesia tradisionalis ya seperti Nahdlatul Ulama, atau kalau di Mesir adalah Al-Azhar. Kalau di Pakistan dan di Afghanistan ini Deobandinya belum bisa beradaptasi dengan, saya kira, ide-ide modern ya. Itu mungkin Mas Bowo. Baik, terima kasih Ustadz Khairul Huda. Mungkin kita kembali ke topik kita bahwa tentang bagaimana kemerdekaan perempuan ya pasca jatuhnya Kabul ini. Kita coba meneropong bagaimana kira-kira masa depan Afghanistan ini. Sebagaimana kita tahu bahwa kemarin Taliban sudah berjanji akan memberi kebebasan terhadap perempuan. Kira-kira apakah hal itu bisa dipercaya? Kita mungkin ke Kiai Alamsah. Bagaimana Kiai Alamsah? Silakan Kiai Alamsah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk diskusi kita pada sore hari ini. Sangat menarik. Nah, kebetulan saya beberapa hari ini ada kegiatan, jadi untuk masalah ini mohon maaf kurang memperdalami seperti itu. Itu yang saya sampaikan dulu. Jadi mengenai perempuan ya di Taliban ini, pada konferensi di Taliban ada seorang jurnalis perempuan, jurnalis internasional yang bernama Carlotti Billis ya, dari Selandia Baru. Nah, itu adalah satu-satunya perempuan yang diizinkan masuk di konferensi Taliban itu. Selain itu semuanya jurnalisnya adalah laki-laki dan para jihadis Taliban. Perempuan yang lain selain Billis tadi tidak ada yang diizinkan masuk. Nah, jadi pada ketika itu Billis tidak buang-buang waktu, langsung mengambil kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait perempuan ini. Terkait perempuan, bagaimana kebebasan mereka.
langsung itu ditanyakan oleh Willis, dan pemimpin Taliban itu memberikan jawaban bahwa akan berjanji untuk istilah kita itu memerdekakan hak-hak perempuan. Nah, jadi di sini kita lihat dari konferensi ini, beberapa jurnalis di Taliban itu atau di Kabul itu ya, di Kabul, nah itu sebetulnya banyak para jurnalis internasional dari kalangan perempuan, tapi hanya Carlotti Bilis tadi dari Selandia Baru yang diizinkan masuk. Nah, ini terlihat sudah hak-hak perempuan itu dipersulit seperti itu. Nah, maka tadi Carlotti Bilis tadi menyampaikan tentang kemerdekaan perempuan. Nah, jadi di sini yang perlu ditekankan adalah apakah betul para Taliban itu memerdekakan hak-hak perempuan. Nah, ini yang perlu kita kaji lebih mendalam supaya ini ya kita ikut juga andil di dalam hak-hak perempuan. Ini mah seperti diskusi sore ini ya. Nah, bagaimana saya mengutip perkataan Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif, tokoh Muhammadiyah ini. Islam ini bagaimana agar menjadi Islam rahmatan lil alamin dan ummatan wasatan. Kata beliau, Al-Quran itu sudah sangat komprehensif. Akan tetapi ini dari segi amaliyah, dari segi pengamalan ini sangat kurang sendiri diamalkan oleh umat Islam. Buktinya ummatan wasatan itu atau al-wasatiyah ya, di tengah-tengah atau moderat. Nah, itu tidak diamalkan oleh umat Islam ya. Bahkan Profesor Dr. Az-Zumadi Azra, guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beliau mengatakan masa depan Islam adalah masa depan umat Islam yang ada di Indonesia, kata beliau. Nah, itu yang digaungkan oleh Nahdlatul Ulama Islam Nusantara dan sebahagian Islam berkemajuan ya di Muhammadiyah. Nah, jadi kalau di negara yang lain, kata Prof. Az-Zumadi Azra, seperti Mesir sudah mencoba, tapi masih sangat sulit, kata beliau. Tapi dilihat juga ada keberhasilannya. Kemudian Muhammad bin Salman misalnya di Saudi juga mencoba itu, karena beliau merasa resah beberapa tahun sudah kelompok Salafi Wahabi ini meresahkan umat Islam di mana-mana. Jadi ada beberapa negara yang sudah mau mengembangkan istilah ummatan wasatan ini. Bahkan ditemukan itu kalau saya tidak khilaf ya, di Universitas Yordan ya, atau di lain tempat, mohon maaf ini ada bertuliskan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, moderat. Nah, itu yang kita inginkan, bahwa perempuan itu diberikan kebebasan. Nah, mohon maaf ini bicara saya kemana-mana karena ya memang saya masih tidak memperdalami hal ini. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Kiai Alamsah. Selanjutnya mungkin saya ke Kiai Kaula ya.
terkait dengan apa yang disampaikan para Ustadz dan Kiai yang tadi sudah disampaikan. Kembali ke masalah perempuan ya, fokus kita membicarakan bagaimana kemerdekaan perempuan itu, apa dampaknya jatuhnya Kabul ini bagi perempuan di Indonesia. Jadi apa dampaknya bagi perempuan di Indonesia pasca jatuhnya Kabul ini? Silakan Kiai Kaula Fahmi mungkin bisa memberikan komentar. Terima kasih Mas Bowo waktunya. Itu saya dari tadi sebenarnya memposisikan sebagai pendengar dari Kiai-Kiai yang sudah menyampaikan, dan secara menyeluruh saya sepakat apa yang telah disampaikan oleh Kiai Hilmi, Kiai Nur Salim, Kiai Huda, dan Kiai Alamsyah tadi juga dari Kiai Jamal, bagaimana dampaknya sekarang ya bagi kemerdekaan perempuan khususnya, dan imbasnya juga bagi negara kita Indonesia. Dan tadi ya sudah dibahas secara histori, akar rumput, kemudian gerakan Taliban sebagai gerakan politik dan gerakan ideologi, dan pengaruhnya ya. Dan hari ini kita lihat sendiri ya di negara kita khususnya Indonesia itu juga terpecah, ada yang pro terhadap Taliban dan ada yang kontra terhadap Taliban, dan imbasnya juga bagi saya pribadi ini akan akan terjadi juga terhadap ancaman terhadap kemerdekaan perempuan. Nah, ini juga perlu diantisipasi bagi kita ya, karena isu-isu seperti ini akan menjadi isu sensitif dan akan menjadi isu yang mudah digoreng ya, istilahnya akan mudah untuk melihat orang, wah Islam itu kenapa Islam dibeda-bedakan, Islam pecah belah, kenapa kita tidak memihak kepada Islam, padahal tidak sesederhana itu melihat kasus, melihat melihat peristiwa yang terjadi. Misalnya isu kita pada sore hari ini terhadap ancaman terhadap kemerdekaan perempuan, ini ada historikal yang panjang, karena kemarin narasi yang dibangun adalah bahwa walaupun mazhabnya Hanafi dan Maturidi bahwa Taliban misalnya secara ideologi hampir sama dengan Indonesia, tapi tadi ya setelah ditelisik lagi baik dari gurunya, syaikhnya dan sebagainya, itu juga banyak terpengaruh oleh Salafi Wahabiyah, mana sebelum tahun 2000 misalnya, karena kan ini kan akan berbeda kita fasenya berbicara Taliban sebelum World Center atau waktu itu ya Osama bin Laden dituding bahwa dia bersembunyi di Afghanistan dengan setelahnya, karena ini akan berkesinambungan, karena tadi ya Kiai Huda juga sudah menyindir ya bahwa tahun sebelumnya bagaimana ketika Taliban berkuasa, pendidikan sangat minim sekali, tapi 20 tahun setelah misalnya ada ekspansi dan lain sebagainya dari Amerika, dan pada waktu itu juga sikapnya dari warga Afghanistan sendiri berbeda-beda, ada yang merasa senang, kemudian bahkan tempat-tempat yang sebenarnya lumrah seperti bioskop dan sebagainya, mall berdiri, wanita juga diberi hak kebebasannya, wanita diberi kesempatan belajar. Dan kita sering sekali masnya di Indonesia khususnya dengan warga NU ya, banyak sekali pelajar Afghanistan yang dari ke Indonesia khususnya, dan itu merasakan trauma yang sangat sangat dalam bagi pemuda mereka. Tadi kekhawatiran Mas Kiai Huda juga ya terhadap pemuda-pemuda hari ini. Jadi mereka merasa tertutup karena mereka hidup di tengah konflik. Mereka itu selalu merasa curiga dengan orang lain. Jadi pengalaman beberapa teman-teman saya yang pernah bergaul dengan para Afghanistan yang setelah pernah belajar di Rusia ya, di Indonesia ya, itu mereka tuh muncul rasa kecurigaan. Tapi kita sudah juga bisa lihat kemarin bahwa hak mereka untuk belajar ternyata perempuan juga sudah diberikan sudah diberikan porsinya gitu. Nah, ke depan sih rasanya baik nanti di Afghanistan khususnya sebagai negara bisa juga Taliban yang hari ini menguasai Afghanistan bisa merealisasikan bahwa mereka akan memberikan hak-hak kemerdekaan bagi perempuan, dan imbasnya di negara kita khususnya ini tadi ya akan ada pro kontra, dan itu juga harus saya lihat harus dia juga akar rumputnya.
Jadi siapa yang memberi komentar, backgroundnya apa, mungkin kalau hanya dari orang-orang yang sudah berlatar moderat dan lain sebagainya itu akan bersikap beda, tapi ya orang-orang yang lain yang pro terhadap ajakan-ajakan seperti itu pasti akan mendukung statement-statement yang di mana itu akan mendiskriminasi kaum perempuan. Sedangkan kita sudah khususnya di forum Kiai Muda ini sudah selesai lah berbicara masalah perempuan, hak-haknya dan apa namanya norma-normanya, kemudian kesetaraan yang bisa mereka peroleh, dan itu juga termasuk dari perjuangan agama Islam. Kita tidak perlu tidak perlu membutuhkan dalil lah. Contoh dalam perdagangan misalnya Khadijah juga sebagai contoh teladan orang cerdas, Ibunda Aisyah, Ummul Mukminin juga sebagai contoh teladan dalam agama Islam. Artinya perdebatan-perdebatan seperti itu saya rasa akan akan menjadikan kita flashback lagi dan tidak akan berpikir ke depan apa yang harus kita lakukan. Dan hari ini ketika kita tahu organisasi sudah dikuasai, maka harus ada harus ada rangkulan dan diplomasi yang lainnya, walaupun ini masih harus dipikirkan panjang pastinya melihat madhor dan maslahatnya. Nah, bagi kita yang di Indonesia melihat hal seperti itu, harus saya rasa sih kita harus lebih komprehensif melihat masalah-masalah yang terjadi khususnya di Afghanistan, karena secara geografis mereka berada di Asia Selatan, tadinya seperti di Teknologi Muda berbatasan dengan Pakistan, kemudian ada India dan beberapa negara yang notabene adalah wilayah-wilayah yang sering terjadi konflik, pasti akan melahirkan cara pandang yang berbeda. Kemudian juga ternyata beberapa tahun sempat walaupun secara mazhab tidak secara manhaj ya, cara berpikirnya juga sudah lebih dekat kepada Salafi Wahabi, itu juga perlu kita pertimbangkan secara matang dan secara komprehensif. Mungkin itu Mas Bowo yang bisa saya tambahkan sedikit tentang imbasnya nanti terhadap terhadap apa yang terjadi. Baik, terima kasih Kiai Kaula Fahmi. Mungkin tambahan dari Kiai Hilmi atau Kiai Nur Salim, siapa dulu ini? Ya, silakan Pak Kiai Nur Salim dulu. Kiai Nur Salim, silakan. Apakah ada dampaknya gitu bagi masyarakat di Indonesia, bagi perempuan di Indonesia pasca jatuhnya Kabul ini? Silakan Kiai. Baik, pertama karena domainnya kalau bicara soal isu Taliban hari ini sebetulnya sudah lebih pada domain tentang kepentingan politik, maka saya kira kita harus menggunakan watak politik untuk membaca itu, bahwa ya kemungkinan berubahnya memang juga ada. Misalnya dia membuka ruang, karena memang sudah bicara soal politik. Mana ruang-ruang yang memungkinkan untuk bicara tentang penaklukan, kemenangan, penguasaan, aset-aset dan sumber daya, pasti akan dibentuk. Kalau memang jalurnya harus membuka ruang kepada perempuan, itu pasti dibuka. Pasti dibuka. Nah, apakah akan berlangsung secara berkelanjutan? Sekali lagi kita membacanya secara politik, sangat tergantung kepada kepentingan-kepentingan yang hendak dibangunnya. Nah, sekarang persoalannya ketika kita tarik dalam masalah keindonesiaan kita, kemarin kami sudah melakukan diskusi tentang itu, apa kira-kira dampak yang akan ditimbulkan. Salah satu dampak yang hari ini muncul adalah euforia, kegembiraan kelompok salafis dan jihadis tentang dalil itu, intan surullah yang suruh. Ya, kalau bahasa kontekstualnya hari ini ya tuh kan udah nyata kan, perjuangan Taliban udah nyata mampu menguasai, dan sementara ini dalam kelompok diskusi yang persoalan tatanan kenegaraan, justru
justru jauh lebih melihat bahwa ini akan ditangkap sebagai sebuah peristiwa akhir zaman, bahwa ini adalah pintu masuk akan lahirnya Sang Ratu Adil, Imam Mahdi dan sebagainya. Itu sudah sangat sangat jauh itu persoalan besar. Nah, di Indonesia sendiri saya kira memang akan sangat dinamis lagi karena euforia itu akan muncul. Kemudian kalau kita bicara tentang tema perempuan hari ini, itu akan semakin menguatkan bahwa memang perempuan itu ruang geraknya hanyalah di wilayah domestik, dan lebih dari itu bahkan akan dianggap sebagai sebuah bentuk-bentuk pelanggaran, atau bahkan mungkin dianggap sebagai praktek kelompok perempuan liberal dan sebagainya. Karena itu termasuk di NU saya kira sudah membicarakan mengantisipasi lebih jauh bahwa ini jangan dilihat sebagai peristiwa Timur Tengah saja. Ini harus ditangkap sebagai persoalan kebangsaan yang sekali waktu itu akan menjadi satu hal yang harus direspons sedemikian rupa. Bagi kita, kalau saya, penguatannya memang ada pada penguatan memberikan penyadaran, pencerahan kepada khususnya kelompok perempuan itu sendiri. Kita tidak sekedar bicara bahwa perempuan itu harus disetarakan dengan laki-laki. Diskusi 2003-2004 itu sudah bicara soal problem yang dihadapi kelompok perempuan hari ini. Memang diberikan kesempatan untuk melakukan ruang-ruang kompetisi dan sebagainya. Kadang-kala memang tidak siap dari sisi sumber daya. Kalau saya bicara yang lebih lokal, misalnya pengisian ruang-ruang desa, anggota DPR, ya memang sudah terisi dari sisi kuantitas, tapi dari sisi kualitas kadangkala menjadi satu hal yang masih harus kita genjot sedemikian rupa. Itu bisa dimaklumi sebetulnya karena cukup lama perempuan itu berada dalam ruang kooptasi yang tidak memberi kesempatan yang cukup besar. Tetapi ini sekaligus memberikan semacam pesan penting kepada kelompok-kelompok khususnya perempuan, agar ketika mengisi ruang-ruang publik itu kita tentu tidak lagi bicara soal apakah kita ini sensitif gender atau tidak, tetapi publik kemudian akan menagih, ya udah kami sudah memberikan ruang gerak, tetapi ketika kapasitas itu tidak memberikan jawaban yang baik, saya kira akan menjadi senjata mata kuat. Nah, ini penting. Nah, salah satu, kalau kita bicara segmen keagamaan, sederhananya gini deh. Sangat sedikit jumlahnya ustazah itu. Sangat sedikit jumlahnya ustazah. Dan saya kira di antara etika seorang dai yang menghormati perempuan adalah tidak menjadi penafsir siklus haidnya perempuan. Gitu. Nah, tapi persoalannya adalah karena kita tidak memiliki ustazah yang berlatar belakang memiliki keilmuan dalam fikih misalnya. Itu yang saya hadapi lah, yang ruang terdekat yang saya hadapi. Oh, memang persoalannya mengapa kelompok laki-laki misalnya sangat dominan, ada problem, ada ruang-ruang tertentu yang seharusnya sudah kelompok perempuan yang masuk, tetapi justru tidak diisi dengan baik. Itu aja menurut saya. Baik, terima kasih banyak Ki Nur Salim. Mungkin dari Ki Hilmi ya, dan mengingat kita sudah 1 jam lebih ini diskusi kita kali ini, lumayan banyak informasi dan sebenarnya sangat kurang ya, masih banyak yang perlu kita obrolkan, kita bahas. Mungkin nanti setelah Kiai Hilmi kalau ada Kiai yang lain ingin menyampaikan. Ya setidaknya kesimpulan sementara dari diskusi ini,
saya persilakan. Silakan Kiai Hilmi. Ya, terima kasih Mas Kiai Bowo. Diskusi kita sangat singkat sekali, karena itu memang sebenarnya banyak yang ingin kita bicarakan dalam konteks diskusi kali ini, tapi karena keterbatasan waktu, tentu ada hal-hal yang fokus dibicarakan dan sementara yang lain belum dibicarakan. Saya hanya ingin menambahkan atau menggarisbawahi di sini terkait bahaya ideologisasi Taliban itu ya di Indonesia. Dan tadi yang diungkap oleh Pak Kiai Nur Salim dan Pak Kiai Kaula terkait euforia euforia kaum jamaah Islamiyah dan kelompok Islamisme dan kelompok intoleran. Ini ada, dan ini yang perlu digarisbawahi, Taliban sebagai ideologi dan kemudian menimbulkan euforia di kalangan kelompok intoleran, di mana kelompok yang yang eksklusif, yang tadi diistilahkan oleh yang disebut istilahnya oleh Pak Kiai Huda sebagai yang memiliki konsep al-wala wal barro. Jadi ini yang perlu yang menjadi perhatian khusus dan harus menjadi perhatian serius dari para pembuat kebijakan di level negara, bahwa pendekatan keamanan yang selama ini dilakukan itu belum cukup untuk menghentikan laju ideologi ekstremis dari dunia internasional. Harus ada pendekatan terkait keamanan manusia yang tadinya harus perspektifnya adalah state security, sekarang harus berpindah kepada harus juga mengkombinasikan pendekatan atau strategi keamanan yang basisnya adalah human security. Jadi apa itu human security? Itu banyak di sana tidak ditangani oleh negara, terkait bagaimana negara menghentikan ideologi atau menghentikan talibanisasi agama. Jadi di sini ada sebuah dinamik, ada sebuah dampak dari euforia kaum intoleran ini adalah talibanisasi pandangan agama. Jadi apa yang dianggap benar oleh Taliban, dan itu adalah agama kita, dan itu adalah syariat Islam. Itu yang berbahaya sebenarnya. Jadi makanya muncul kemudian narasi-narasi yang memperjuangkan khilafah, narasi-narasi yang menyempitkan peran perempuan, narasi-narasi yang berpandangan bahwa fitrah perempuan yang ada di dalam rumah, kemudian kalau perempuan ikut dalam kontestasi di ruang publik akan membahayakan atau menjadi fitnah perempuan. Dan ini sesuatu yang harus perlu digarisbawahi, bahwa negara tidak bisa bekerja sendiri karena kelompok intolerannya sangat banyak dan sekarang sedang euforianya, baik di media sosial seperti YouTube, bahkan yang mengatakan bahwa ini adalah tanda-tanda akhir zaman, Imam Mahdi berasal dari Khurasan. Itu sesuatu yang membuat saya tertawa terbahak-bahak gitu. Kok bisa Imam Mahdi dari Khurasan dan turunnya di 2021, kan? Itu sesuatu yang menggelikan menurut saya. Itu channel-channel YouTube yang mengatakan seperti itu menurut saya Kominfo juga harus tegas terhadap mereka ya. Ini mempopulerkan atau mentalibanisasi atau ada proses ya di mana mempopulerkan pandangan agama berbasis Taliban itu. Ini bahaya sekali. Terus juga ada satu poin yang mungkin penting di sini adalah pembelaan terhadap hak asasi perempuan itu sejalan dengan maqasid syariah, sejalan dengan syariat Islam, sejalan dengan tujuan syariat Islam. Dan misalnya dalam konteks Darulatul Khams, Hifzuddin, memelihara hak beragama, lalu hifzun nafas, memelihara hidup dan kehidupan, ditandai dengan kebebasan aktivitas dia mencari penghidupan misalnya. Lalu kemudian ada hifzul akal, memelihara
akal ya, di mana perempuan punya hak yang sama dalam mengakses pendidikan, mengakses ruang sekolah. Nah, kemudian ada yang keempat itu hifzun nasl, memelihara hak reproduksi dan hak untuk memiliki keturunan berkualitas. Ini adalah hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Dan begitu juga adalah hifdzul mal, yaitu memelihara akses terhadap keuangan dan harta. Itu juga hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Dan ini sebenarnya cukup untuk menjawab beberapa komentar di YouTube tadi ya, soal bahwa pembelaan hak asasi perempuan itu bertentangan dengan syariat. Itu tidak. Mungkin syariat yang versi garis keras itu yang mengkhianati syariat Islam. Itu saya kira. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sampai di akhir diskusi. Mungkin jika ada closing statement sebagai kesimpulan dari diskusi kita kali ini, saya persilakan. Saya tidak akan menyimpulkan karena terlalu banyak dan sudah cukup saya pikir dari Kiai ini kepada Kiai Ustadz Khairul Huda. Jika ada yang ingin ditambahkan silakan Ustadz. Enggak, itu Mas Hudanya enggak mendengar kayaknya. Oke. Ya, kesimpulan dari diskusi kita kali ini, kesimpulan closingnya. Kalau kita bicara Suaranya Mas Huda. Suaranya Mas. Suaranya masih pecah, Mas. Oke, terima kasih. Saya kira pada hari ini kita masih akan menerka-nerka gitu ya tentang apa yang akan terjadi di beberapa waktu mendatang. Saya kira antara elit dengan apa namanya basis masanya, saya kira akan atau di antara sesama elitnya sendiri ya di Afghanistan. Ini akan ada banyak sekali ya perebutan kontestasi dalam konteks kekuasaan yang baru begitu. Dan saya kira seperti yang disampaikan beberapa kiai tadi bahwa ya kita akan menjadi penonton selama beberapa waktu ke depan antara polemik ya, kontestasi, pewacanaan antar kelompok yang berbeda ya di antara sesama umat Islam di Indonesia terkait dengan naiknya Taliban ke tampuk kekuasaan. Nanti akan ada yang mendukung dan ada juga yang menolak ya, pastinya tidak setuju dan seterusnya. Saya kira kita perlu mengantisipasi agar perdebatan itu hanya menjadi perdebatan begitu ya, tidak kemudian dijadikan inspirasi, terutama inspirasi untuk melakukan kekerasan gitu ya, baik kekerasan secara publik maupun kekerasan domestik dan seterusnya terkait dengan bagaimana apakah cara Taliban memperlakukan perempuan di negerinya itu akan juga berdampak di Indonesia. Saya kira tidak juga ya, tidak juga. Mungkin bagi mereka yang mengidolakan ya mungkin akan sedikit banyak terinspirasi begitu ya, menjadikan Taliban ini sebagai inspirator gitu. Ya, tetapi di komunitas Muslim di Indonesia saya kira ada, hanya saja tidak cukup banyak gitu ya. Karena kita memiliki tradisi kebudayaan kekhasan yang saya kira cukup kaya ya, baik di level nasional maupun apalagi yang lokal. Lokalitas kita itu ya, budaya kita itu berbeda lah. Kita
selama puluhan tahun saya kira hidup damai ya. Kalaupun gontok-gontokan tegang mungkin ya pas pemilu saja. Jadi saya kira tidak akan begitu berdampak untuk kalau di dalam konteks Indonesia. Mungkin menginspirasi iya, ya, domestifikasi, kemudian apa namanya, dan hal-hal yang sejenis begitu ya, akan menginspirasi kelompok tertentu di Indonesia, tetapi ya saya kira tidak cukup banyak ya, tidak cukup banyak. Mungkin itu Mas Bowo. Baik, terima kasih Kiai Ustadz Muhammad Khairul Huda atas closing statement-nya, dan mungkin termasuk kesimpulan dari diskusi ini bahwa kita masih bisa berharap sesuatu yang baik, yang positif dari respon di masyarakat Indonesia. Oke, saya tidak perlu panjang lebar untuk menutup acara ini. Untuk menyimpulkan, saya pikir sangat sulit. Saya tidak bisa menyimpulkan. Saya pikir semua yang disampaikan oleh para kiai tadi cukup banyak dan cukup menarik. Semoga diskusi kita kali ini membawa manfaat, bermanfaat bagi kita semua, bagi umat Islam pada umumnya, dan bagi umat Islam dan warga Indonesia pada khususnya. Terima kasih atas waktunya, atas kesediaannya, atas ilmu dan wawasannya, pengetahuannya para kiai di sini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan saya membawakan acara ini. Terima kasih. Wa'afaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.